Iya, oke ya, cuy ya. Di sini gua mau apa ya istilahnya tuh mau berbagi ke kalian tuh gimana sih racikan PCX 160 gua tuh kenapa bisa sengacir itu padahal modal kirian doang. Bener-bener full kirian sama modal knalpot racing kenapa bisa sampai sengacir itu kan. Karena banyak banget tuh di komen tuh pada nanyain tuh kayak entah itu di YouTube, di DM Instagram, terus di TikTok itu pada nanyain, "Bang, gimana bang spill racikannya bang, spill kiriannya bang, itu beneran enggak bang, kirian doang bang, kok bisa sampai segitu bang, kok bisa jarak sependek itu dapat top speed segitu bang." Nah, ini gue bakal spill ke kalian ya. Jadi gini cuy, motor gue ini cuy, kira-kira tuh gua beli tuh tahun awal-awal, bener-bener awal-awal rilis tuh tahun 2021 ya cuy. Nah jadi sebelum gua nge-spill racikannya itu kayak gimana, sebelum gua spill racikannya kayak gimana, jadi gua mau disclaimer dulu nih ya. Jadi gua tuh yang mau di disclaimer di sini tuh itu ada beberapa poin penting yang harus kalian perhatikan ya. Nanti gua kasih di layar beberapa poin-poin yang harus kalian perhatikan gitu. Yang kalian harus perhatikan. Kalian harus baca baik-baik, baca dengan seksama, disimak biar nggak ada salah paham, nggak ada salah sangka, biar nggak ekspektasi kalian juga nggak terlalu tinggi. Terus juga nggak ada yang pihak yang disakiti, nggak ada yang merasa sakiti, nggak ada yang tersinggung. Jadi gini bener-bener fun aja kan, bener-bener video fun dan bener-bener berbagi pengalaman yang gue alamin aja selama ini, selama gue pakai PCX ini. Oke, udah silahkan dibaca dulu ya. Nah kalau udah dibaca ya, sekarang tuh gue tuh mau nge-share share ke kalian apa sih spek gua. Nah jadi yang pertama tuh ya, kita mulai dari roller aja ya. Roller gua tuh ya itu disesuaikan berbagai macam kondisi, begitu juga kalian ya. Sekarang di PC gua tuh sekarang tuh gua tuh make silang beratnya tuh 11 gram sama 13 gram gitu ya. Di silang ya 11 3 biji, 13 3 biji gitu kan. Jadi total tuh kalau nggak salah tuh 72 gram. Nah kenapa gue pakai itu? Karena ini ada alasannya. Karena gue tuh sekarang tuh lagi di kayak masih di perkotaan gitu, buat salip-salip, buat kayak ya buat cari akselerasi. Jadi gue silang 11 sama 13 gram. Roller ini tuh juga menyesuaikan sama bobot kalian ya. Maksudnya itu berat badan kalian tuh disesuaikan sama rollernya itu. Kalau misal di sini gua tuh berat badannya tuh sekitar 50-an ya, 55 kalau nggak salah. Terakhir ngimbang tuh 55 kan. Nah, gua tuh karena berat gua tuh 55, jadi gua pakai 11 sama 13 tuh bener-bener enak di dalam perkotaan tuh, bener-bener ngacir, bener enak kayak sacet was-was semua disalip dengan enak tanpa ada delay, tanpa ada kayak ngayun tuh nggak ada, aman, bener-bener enak kan. Jadi kalau saran gua sih ya, kalau masalah roller di sini tuh itu menyesuaikan berat badan kalian ya. Jadi ada beberapa juga nih kan teman-teman gua tuh ada yang berat badannya lebih ringan dari gua, ada yang 40-an, ada yang bahkan lebih berat dari gue tuh kayak di atas 60, ada yang 90 tuh. Mereka tuh settingannya tuh harus beda-beda gitu, gak bisa dipukul rata sama 11 13 disilang rata tuh nggak bisa guys. Jadi gini coy, kalau saran dari gue ya, kalau berat badan lo sama ya antara 50 sampai di bawah 60 lah, 59 gitu kan, itu boleh pakai 11 silang 13 gitu ya. Bisa pakai itu. Terus kalau misal berat badan kalian tuh di atas 60, 70, 80, 90, 100 itu kalau menurut gua ya, kalau bener-bener motor lo standar ting bener-bener standar, knalpot standar, kirian standar, itu tuh kalau menurut gua ya, kalau berat badan lo ekstrim di 90, 100, kalau saran gua tuh pakai roller 10 rata aja. Soalnya
biar di kota itu biar kalau misalnya nyalip angkot, nyalip mobil, nyalip motor-motor lain tuh langsung set 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 enak gitu, kayak tarikannya langsung ngejambak, torsinya tuh langsung badak gitu kan. Kalau misal kalian tuh berat badannya sama, tinggal disamain sama gua gitu. Terus roller ini tuh ada beberapa settingan gitu. Kalau misal lo nyari akselerasi, itu tuh mending dientengin aja. Tapi kalau lo cari top speed itu lo tinggal diberatin aja. Tapi ada tapinya juga di sini. Tapi di sini tuh diberatin tuh dalam artian tuh jangan diberatin banget kayak PC kan standarnya kan 19 gram kan. Nah, lu tuh jangan pakai yang 19 gram gitu, kayak sama aja tipu gitu kan, sama aja bohong, sama aja kayak nggak ngaruh. Jadi kalau menurut gua tuh ya, kalau misal lu nyari top speed, ini kalau gua dengan BB 50-an, 55 lah, 55. Kalau nggak salah 55. Terus gua misal kalau gua mau balik kampung kan lewat Pantura tuh kan. Nah, kalau lewat Pantura itu gua tuh biasanya tuh pakai yang 13 rata itu tuh kalau misal ya gua pakai 13 rata di Pantura tuh bener-bener ngajir, bener-bener gacor parah, pokoknya itu bener-bener gacor parah gitu ya. 13 gram tuh buat ukuran gua ya, dengan BB gua yang 55 ini 13 gram tuh kayak wah bener-bener gacor parah. Ini fun fact aja ya, motor gua tuh bener-bener model kirian sama ganti knalpot ya, sama kayak ya pada umumnya langsung model kirian doang kan. Motor gua tuh bener-bener ya, di kalian kalau gak percaya gak apa-apa, tapi temen-temen gua tuh yang udah lihat langsung di Pantura itu bener-bener kayak pada wah gitu, kayak wah, pada nggak percaya, anjir pecek model kirian ganti knalpot udah bisa. Kayak lu tahu nggak gini loh, semua matic ya di kelasnya ya, di kelas 150, 155, 160 kayak Vario 150, terus Aerox, terus NMAX yang lama, NMAX old, NMAX new, bahkan NMAX turbo pun ya itu bener-bener gak kekejar. Jadi PC gue tuh kayak selalu mimpin gitu kalau misal jalan di Pantura tuh selalu di depan gitu, nggak pernah sekalipun pas gua balik kampung ya lewat Pantura tuh nggak pernah motor gua tuh di belakang dari orang itu. Kayak bener-bener kalau misal gaspol-gaspolan ya, ada orang betot gas full throttle gitu kan, gua tuh kayak nggak pernah di belakang gitu. Bahkan adiknya pun Vario 160 pun yang terkenal mesin PCX dengan bobot yang lebih ringan jadi kenceng, itu bener-bener Vario 160 pun nggak sanggup. Padahal kalau gue balik kampung tuh ya, kalau lo tahu ya, gue tuh bener-bener barang bawanya tuh banyak banget ya, kayak bisa malah nambah BB-nya tuh malah jadi kayak berat bebannya itu bener-bener nambah. Gue sendiri BB-nya 55. Nah kan kalau misal gue balik itu tuh gue biasanya tuh bawa laptop, bawa charger, bawa baju, sepatu, plat nomor, spion, terus bawa knalpot copotan juga kan, knalpot, terus bawa macem-macem. Ini ya di jok tuh bener-bener kayak wah, dengan kondisi yang bensin yang full tank, dengan bawaan yang sangat-sangat bener-bener menambah beban, dengan bawa laptop dan lain-lain di jok full penuh sampai ditekan-tekan jok gitu, nggak bisa nutup, dipaksa neken tuh sampai baru nutup tuh harus diinjek-injek gitu kan, harus nutup tuh bener-bener sebeban banyak itu pun masih bisa ngampasin semua matic yang ada di Pantura ya. Matic di Pantura ini tuh nggak selamanya itu standar ya, ada juga yang kayak dia tuh kayak udah spekan. Kayak ya pernah gua tuh di Pantura tuh ketemu sama Vario-nya tuh gendong radiator di depan kan. Kayak gua tuh nggak tahu dia tuh Vario-nya tuh radiator yang di depan tuh gendongnya tuh fungsi atau enggak, itu bener-bener kayak
nggak kekejar gitu loh. Bahkan yang bikin gue kaget ya, itu tuh bener-bener kayak kalau gue tuh di Pantura tuh kalau ketemu sama motor-motor metik kan udah pasti menang tuh kan, udah pasti di depan lah, udah pasti imam lah. Nah, yang gue bikin kayak salut lagi itu dengan spek gue yang sekarang ini, kirian yang bakal gue pilihin itu ya semua motor metik di bus, ditambah ada beberapa motor kopling di kelas 150 itu bener-bener mereka tuh bener-bener ngap-ngapan ngejar HPC gue ini ya. Jadi gini, gue cerita sedikit ya, waktu gue balik tuh sering banget ketemu sama berbagai macam motor. Kalau misalnya gue ketemu sama motor-motor yang sama lah di kelasnya di 150, kayak misal Matic mah udah pasti lewat ya. Nah, kalau ada kopling kayak misal nih contoh, gue yang pernah gue alamin sendiri tuh ya, banyak banget ya. Gue sebutin aja ya, ini kalau misal ada motor user yang gue sebutin nggak terima itu ya, ini pengalaman gue aja ketemu orang di Pantura dengan nggak tahu gue speknya apaan. Kadang ada yang bener-bener spekan kelihatan bawa gendong radiator, ada yang knalpot racing, sama-sama ada, malah justru ada yang ban cacing gitu, kayak ban cacing yang ban jari-jari yang kecil-kecil tuh kayak bener-bener gak ngejar semua. Ini tuh bener-bener pengalaman pure gue 100% di Pantura. Jadi kalau ada pengguna motor yang gue sebutin gak terima tuh ya jangan disamain. Ini kan gue nemu di Pantura gitu, gak pernah ngejelekin seseorang atau nyudutin siapapun di sini. Gue bener-bener pure pengalaman gue ya. Jadi gue sebutin aja kayak kopling kelas 150 kayak Making, Supra GT apa GT? Iya Supra GT Supra gitu kan. Terus CB 150, CB 150R, CB 150X yang versi touring yang gede tuh. Terus Fiction Old, Fiction New, Mega Pro, CRF, KLX, bahkan motorsport pun tuh dia tuh gak sanggup ngejar, ngos-ngosan gitu, kayak bener-bener ngos-ngosan, butuh effort banget buat ngejar si PCE gue ini ya. Jadi gue pernah ada pengalaman tuh di Pantura tuh ketemu sama CBR 150R, CBR 150 ya, CBR 150R, entah itu yang new ataupun yang old ya, itu tuh bener-bener mereka tuh nggak sanggup ngejar gue gitu. Padahal secara look tampilan dari luar tuh CBR-nya itu tuh lumayan gitu, kayak dia bener-bener looknya tuh racing parah gitu, spion gak ada ya, knalpot racing ya, terus kayak dia tuh udah full modif gitu, kayak velgnya diganti RCB atau apalah, gue nggak tahu mereknya tuh, kayak nggak tahu, knalpotnya udah racing, kayak wah, kayak gue tuh pertama itu kayak pesimis gitu, wah bisa nggak ya. Tapi karena gue penasaran, akhirnya gue tuh kejar, ternyata nggak ngejar balik, padahal dia tuh udah nunduk di belakang gitu, kayak like serius gitu, kayak ini orang serius udah full throttle kah? Nah karena gue penasaran, awalnya ragu, jadi gue tuh kayak gimana ya, kayak sengaja diem di Pantura kan, di lampu merah, sengaja diem nunggu dia tuh gitu kan. Nah pas lampu merah, bener dong, dia tuh ngegas sampai gigi 2 atau 3 gitu, masuk gigi 2 atau 3 tuh dia sampai nyentuh limit kan, gara-gara panik ya. Nah gue tuh udah di depan, itu masih di belakang, anjir kocak sumpah, kayak bener-bener gacor parah. Pokoknya kirian yang gue pakai sekarang tuh bener-bener gacor parah ya. Kalau misal kalian udah niru spek kayak gue yang share sekarang tuh, kalau kalian tuh bener-bener sama ngerasain kegacorannya tuh, bisa komen ya. Soalnya ini gue juga seneng banget kayak riset beberapa tahun, kayak nemu settingan yang pas, yang enak. Ini tuh baru sekarang kayak wah bener-bener gacor banget. Dan gue tuh pernah nyobain kayak trek-trekan gitu, nyoba kan, bener dong, kayak kalau ketemu sama Matic, kelas Matic tuh kayak oke banget lah. Kelas Matic standar kirian, standar remap, standar porting pun masih bisa nempel, bener-bener masih bisa nempel.
Jadi ya itulah kelebihan racikan gua di sini yang bakal gua share ke kalian ya. Emang segacor itu ya. Semua matic dilibas, kopling dilibas, sekalipun motorsport CBR 150R. Tapi kalau misal disuruh ngejar R15 ataupun GSX tuh udah angkat tangannya tuh udah beda lagi ya. Satria Fu gitu tuh udah beda lagi. Kalau Sonic masih bisa. Si Sonic tuh masih ngos-ngosan juga, sama kayak CBR lah kira-kira lah. Sama kayak CBR, masih ketinggalan lah di belakang lah. Oke lah ya, dari tadi gue banyak bacot banget, banyak cerita-cerita. Dia langsung aja ya, biar gak banyak bercacicu, gue langsung aja tadi balik lagi ke roller ya. Roller disesuaikan ya. Kalau lu nggak dengerin gue, lu bisa ke backward dulu ke belakang, lu dengerin tadi penjelasan gue roller tuh pakainya berapa gitu kan ya. Terus yang kedua nih ya, kampas ganda. Nah, kampas ganda itu juga penting. Jadi kalau misal lu beli motor pecek nih ya, lu kalau misal belum pernah bongkar CVT-nya, coba dibongkar. Terus lu lihat kampas gandanya tuh dibandingin sama kampas ganda NMAX tuh gimana. Jadi jujur aja ya, ini kampas ganda pecek tuh bener bapuk, bener wah jelek parah nih ya. Dia tuh lebih pendek dari NMAX ya. Kampas gandanya lebih pendek, lebih tipis. Jadi gue di sini tuh pakai kampas gandanya NMAX. Gue pakai kampas ganda NMAX tipe 2DP, NMAX Old kalau nggak salah. Gue pakai NMAX Old. Kenapa gue pakai NMAX Old? Karena dia tuh kayak lebih panjang, lebih tebel. Terus dia juga PNP gitu, nggak perlu di apa-apain, tinggal dimasukin masuk gitu langsung. Kenapa gue pilih ini? Karena lebih panjang. Nih kalau lo bingung maksudnya lebih panjang tuh apanya tuh, nanti gue kasih contoh di gambar ya nanti ya. Nah kayak gini nih, ini kalau misalnya NMAX 2DP dengan kode 2DP tuh panjangnya tuh segini. Nah sedangkan kalau pacek tuh cuma segini gitu, kayak apa gitu, ini tuh apa, nggak niat banget sih Honda tuh ngasih kampas ganda segini tuh kayak apa gitu loh. Kayak emang sih buat akselerasi tuh enak, cuma atasnya tuh ngayun, bener-bener bolong semua, kayak agak ngisi anjir. Kayak wah gak banget lah, mending lo langsung ganti kampas ganda ke kampas ganda NMAX tipenya 2DP ya, atau lo bisa juga pakai Daytona. Tapi kalau pakai Daytona itu kalau lo mangkoknya masih standar ya, belum di kartel, itu malah kasihan mangkok lu tuh bisa kena gitu. Soalnya gue pernah ke mekanik kan, nanya, bang ini kalau misal pakai Daytona gimana ya? Wah mending kalau misal Daytona tuh di kartel, kalau nggak di kartel tuh nanti pecah ininya, mangkoknya tuh nggak kuat, jadi tuh kegerus gitu. Ya udah, karena gue nggak mau kartelan maafnya, jadi gue pakai kampas ganda NMAX 2DP. Terus lanjut lagi, gue tuh pakai Persivity 1500 rpm ya, yang warna kuning ya. Kenapa gue pakai 1500 rpm? Karena gue ngejar atasannya. Jadi karena rollernya udah ngebantu bawah kayak 11 sama 13 silang. Jadi gue pakai Persivity 1500 biar rollernya tuh muternya maksimal, muternya cepet, enteng, dibantu dengan Persivity yang 1500 rpm. Gue pernah sih pakai 1000, cuma ya top speednya kurang. Tapi emang awalnya tuh ngejambak banget, bener-bener ngejambak banget. Kayak awalnya tuh bener-bener langsung akselerasinya tuh langsung slor gitu, kayak wah gacor. Tapi gue gak suka karena gua pecinta top speed, jadi gue pakai Persivity yang 1500 rpm yang warna kuning ya. Itu kalau nggak salah tuh mereknya tuh apa ya, merek Daytona kalau nggak salah ya, gue lupa, udah lama banget soalnya. Nah terus masalah persentri itu gue pakai persentриnya Bitcarbu yang 1000 rpm. Nah kenapa gue pakai yang 1000 rpm? Karena kalau gue samain kayak Persivity 1500 itu tuh karena motor gue spek standar, bener spek standar ting-ting, mesin bener-bener masih bawaan dealer, masih bawaan pabrik. Kalau pakai 1500 tuh terlalu berat gitu, jadi nanti malah akselerasinya nggak dapat gitu. Jadi gue pakai yang 1000 biar cepet ngebuka si kampas ganda tuh, cepet nempel ke mangkoknya gitu, nggak terlalu keras gitu. Jadi gue pakai persentri yang 1000 punyanya Bitcarbu ya.
Terus untuk puli tuh gua tuh di Bubut derajatnya tuh kalau nggak salah tuh kemarin tuh awal-awalnya tuh 14 dulu ya, 14 derajat. Tapi karena kurang enak kayak dia tuh stop speednya tuh nge-stuck di 130-an, jadi gue turunin lagi di Bubut lagi di 13,8 apa 13,5, gue lupa, antara 13,8 13,5. Nah jadi top speednya naik lagi gitu. Terus gak cuma itu ya, gak cuma itu doang, masih ada lagi, kalian tuh harus dikerok jalur rollernya. Jadi kalau misal kalian cuma ganti roller pakai 11, 13, 12, 14, 15, 10, ada yang 9, tapi kalian nggak dikerok tuh percuma ya guys ya, karena perputarannya tuh nggak maksimal. Karena perputarannya nanti tuh kalau misal kalian ganti roller berapapun, kalau nggak dikerok itu rollernya tuh nggak muter sampai atas, nggak naik sampai atas banget gitu. Jadi percuma kalau kalian tuh ganti roller, ganti persentri, persivity, kampas ganda, tapi nggak dikerok tuh percuma. Jadi kalian harus kerok jalur rollernya juga gitu. Nah, terus yang nggak kalah penting juga itu mangkoknya ya guys ya. Mangkoknya itu di sini tuh harus dibolong-bolong. Soalnya kalau dibuka ya, mangkok pecek tuh bener-bener 2 bolongan doang gitu. Gak tahu ya kayak pecek yang sekarang batch terakhir tuh pada bolong atau enggak, tapi pecek di gua tuh bener-bener bolongannya tuh cuma 2. Jadi kayak setiap gua servis CVT tuh bener-bener kotorannya tuh banyak numpuk, dan itu tuh bikin cepet panas ya, jadi bikin performa drop ya. Jadi gua bolong-bolongin mangkok orinya, gua bolong-bolongin. Ada beberapa bolongan gitu, gua nggak tahu ada bentuknya gimana, soalnya gua belum ke bengkel lagi. Nanti kalau gua ke bengkel gua kasih lihat di komen. Terus selain di bolong mangkok tuh ya, itu tuh gua tuh kemarin tuh di mananya ya, gua lupa ya, sorry ya kalau gua tuh ngejelasinnya tuh kurang kayak nggak sesuai dengan bahasa mekanik, soalnya gue bukan mekanik, gue cuma pelajar, gue cuma share pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi. Nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dikurangin juga, nggak ada yang dilebay-lebayin gitu. Intinya itu kayak gue tuh bener-bener pure, gue tuh share ke kalian gitu. Jadi selanjutnya tuh diganjal ring gitu. Ganjal ring apa gitu di CVT ini, lupa itu membuat ganjal ring. Gue lupa tuh ring apa namanya kan, nanti gue tanyain ke mekanik dah. Intinya gue tuh diganjal 1 ring gitu kata waktu itu, biar mekanik bilang tuh biar top speednya tuh bisa naik gitu, bisa naik lagi gitu. Tapi kalau misalnya untuk harian tuh kalian tuh nggak perlu diganjal-ganjal gitu. Kalau kalian cuma ngejar akselerasi, terus kayak bagi kalian tuh 130 tuh cukup, lebih dari cukup, nggak usah ditambah. Tapi kalau misal kalian mau ngerasain 130 plus ya kalian nggak harus sih, cuma di motor gua tuh harus diganjal ring 1 gitu buat top speed ya. Terus yang nggak kalah penting itu slide piece ya, slide piece itu kayak yang karet gitu loh, yang karet. Nah nanti gue kasih lihat dah yang karet kayak gini. Nah yang karet kayak gini itu pakainya Vario ya. Vario tipenya itu KZR kalau nggak salah, pakai Vario KZR ya. Soalnya kalau misal pakai bawaan PC itu dia tuh terlalu gimana ya, nggak kurang aja gitu ya, goreng ya. Jadi di sini tuh gue pakai slide piece Vario KZR. Terus untuk V-beltnya itu masih standar, gue nggak pernah coba V-belt di luar merek, di merek bawaan maksudnya kayak Prolin atau Daytona atau apapun. Gue kurang percaya sih, kayak ya gue pakai V-belt standar aja udah enak gitu, lebih kuat lah pastilah gitu kan. Terus untuk kipas ya, kipas di radiator tuh gue pakai kipas punya Vario Karbu. Kenapa gue pakai kipas Vario Karbu itu tuh karena gue sebelumnya gue pakai kipas standar ya bawaannya, cuma gue karena kayak ganti-ganti kan, kalau misal lagi hari-hari operasi gue pakai kan kipas standar, jadi kan nggak ada suara tuh kan, jadi kayak ngantuk kan. Nah gue tuh pakai kipas Vario Karbu biar nging gitu ya guys ya. Coba kalian tuh
yang punya PCX nih ya, punya PCX Vario 160 mungkin, PCX 150 bisa mungkin pakai kipas Vario Karbu, dijamin motor kalian ngiung ya guys ya, tanpa main kirian tuh bener-bener ganti kipas Vario Karbu tuh langsung ngiung, bener-bener suaranya ngiung ya. Itu tuh alasan gue kenapa pakai kipas Vario Karbu, karena kalau gue copot knalpot masih ada suara ya, biar nggak ngantuk-ngantuk banget ya kalau di jalan ya. Nah terus ada beberapa hal-hal yang menurut orang tuh kayak diremehkan, disepelekan gitu tuh, padahal itu tuh penting buat menunjang top speed, akselerasi, tenaganya tuh keluar tuh ya knalpot ya. Jadi di sini gue tuh pakai knalpot racing ya kalau misal mau buat top speedan di Pantura atau trek-trekan sama temen-temen gue di sini. Itu tuh gue pakai knalpot racing ya. Gue pakai knalpot mereknya Kares di sini. Kenapa gue pakai Kares ini? Karena setelah gue cari-cari kayak merek-merek lain, DZM, terus apa ya, CMS, kopi CMS, terus banyak banget GM, itu tuh secara suara tuh gue nggak cocok, dan mereka tuh kalau dilepas gas itu bunyinya ber gitu loh, kayak ber, kayak jamet-jamet beat ber gitu kan. Jadi gue kayak agak-agak gimana gitu kalau pakai itu kan. Jadi gue pilih Kares ini yang suaranya emang padet, pulen, adem, tapi kalau digas tuh teriak, atasnya itu teriak, bener-bener ngebantu buat top speed, tenaganya keluar semua. Gue nggak lebih-lebihin, nggak di endorse, ini bener-bener pure pengalaman gue pakai Kares. Udah berapa lama ya, kira-kira dari awal motor turun 2021 pakai Kares sampai sekarang ya, belum pernah ganti. Bener-bener nyaman di sini tuh karena suaranya nggak ember gitu, tenaga juga dapat. Di sini gue juga knalpotnya tuh pakai inlet ukuran 38 ya, iya bener 38. Jadi suaranya emang nggak terlalu gahar, nggak terlalu garang, nggak engker-engker kayak yang lain gitu. Dia pakai inlet 50, pakai inlet 55. Ada temen gue tuh pakai 50, 55, itu emang suaranya gacor tapi tenaganya ngempos ya, karena balik lagi gue tuh bener-bener mesinnya tuh standar, bener-bener standar pabrik, nggak ada yang dioprek, bener-bener nggak di porting, bener-bener pure standar, cuma modal kirian sama knalpot bisa dapet top speed segitu. Itulah. Terus kalau menurut gue juga ya, hal yang mungkin menurut orang ini bisa dijadikan bahan perdebatan ya. Tapi kalau menurut gue pribadi tuh ya, ganti windshield tuh penting. Soalnya tuh kalau misal windshield standarnya ya kan pendek tuh kan, windshield standarnya pendek. Nah di sini gue pakai windshield yang jenong. Kenapa gue pakai yang jenong? Karena itu biar apa ya, bahasanya tuh gimana ya, buat aerodinamisnya itu lebih dapat gitu. Soalnya kan kalau misal jenong kan, kalau misal speedingan nih, lo itu bisa nunduk kepalanya tuh sembunyi di windshield, jadi aerodinamisnya tuh dapet gitu loh. Kalau misal standar itu kan lebih pendek karena itu tuh anginnya tuh ketahan sama badan lo. Sekalipun lo udah nunduk itu malah justru ke kepala lo gitu, ke helm. Jadi itu kayak kebelah gitu, kayak susah gitu, kayak ketahan angin kalau lo mau balapan tuh kalau pakai windshield standar tuh. Kalau nggak pakai windshield yang pendek-pendek. Ini kenapa gue pakai windshield yang jenong, karena menurut gue tuh ya ini tuh secara aerodinamis ya oke gitu. Ini mungkin banyak yang nggak setuju ya, terserah gitu. Ini cuma pengalaman gue gitu, pakai yang standar sama yang itu bener-bener aerodinamisnya dapat gitu, kayak bisa ngebelah angin, dapat pokoknya ya. Begitulah kurang lebihnya racikan PCX 160 gua yang bisa ngapas-ngapasin matic ya, sekalipun kopling-kopling tertentu ya. Gue garis bawahi nggak semua kopling di sini gue bisa ngampas-ngapasin ya. Ada beberapa kopling yang emang udah kenceng ya, 15 Suzuki GSX itu tuh emang udah kenceng. Terus Satria FU, tapi yang injeksi yang FI ya, Fufi Satria Fufi. Tapi kalau misal Satria Karbu masih bisa lah, itulah ya, masih bisa diatasi gitu. Oke, karena gue udah terlalu banyak bacot ya, pasti kalian tuh capek ngedengerinnya ya. Videonya juga terlalu panjang.
Dan buat lu semua yang gak nge-skip video ini, pasti lu paham, pasti lu juga bisa ngerti racikan mana yang cocok buat lu. Secara apa ya, secara kan setiap orang tuh beda-beda kan, style ridingnya tuh beda-beda. Jadi lu tuh bisa nentuin rollernya berapa gram, terus lu bisa nentuin persivity-nya berapa RPM, persentri berapa RPM, terus juga semuanya dah, semua yang gue jelasin kalau lu nggak skip video ini tuh pasti lu paham dan lu tuh kayak langsung ngerti tuh, wah ini cocok buat gue, ini cocok buat gue, ini cocok buat gue gitu. Kayak nggak harus sama persis apa yang di motor gue tuh nggak harus sama persis, karena kembali lagi ke disclaimer yang pertama ya, semua spek, semua racikan yang gue di share di sini itu nggak apa ya, bukan berarti itu sama hasilnya di motor kalian gitu, nggak berarti sama. Misal gue pakai spek segini yang gue sebutin semua tadi, nah gue dapet top speed segini, tapi lu pas coba di motor lu kok beda, kok lebih rendah, kok bisa lebih loyo, tenaganya lebih nggak ada. Nah itu tuh karena ya balik lagi ya, walaupun motornya sama, itu setiap motor tuh pasti potensinya tuh berbeda-beda. Kalau lu nggak percaya, coba dah lu lebih jauh lagi mainnya, lebih dalam lagi mainnya. Setiap motor tuh punya potensi beda-beda, walaupun sama, warnanya sama, tahun keluarnya sama, ataupun bahkan tahun keluarnya lebih baru, itu tuh nggak menjamin powernya tuh lebih sama. Bahkan ada yang bisa aja, ada yang kalian tuh di situ meniru sama kayak gue tuh kayak lebih gacor gitu ya, bisa di atas gue gitu powernya, ya bisa aja. Cuma ya balik lagi di sini tuh gak bisa disamaratain gitu. Ya untuk video kali ini udah segitu aja, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang di YouTube. Di Instagram sorry banget gue baru bisa bikin video sekarang karena gue sibuk, benar-benar sibuk banget. Gue juga ini nyempetin bikin video. Tadinya gue bikin video pakai audio asli ya, cuma karena suaranya kayak kebanyakan angin jadi gue dubbing gitu. Jadi udah segitu aja mungkin, terima kasih. Jangan lupa follow Instagram gua, ada di deskripsi, follow TikTok gua juga untuk ngikutin perkembangan gimana sih PC gua, gimana sih powernya, gimana sih buasnya motor gua gitu, motor PC gua dengan modal standar kirian gitu. Dan kalau lo mau ada nih kayak beberapa orang yang penasaran dan gak percaya, wah masa sih bang ini nih, silahkan lo bisa tanya teman-teman gua, atau kalau misal lo gak percaya, coba dah lo donasiin ke gua buat beli kamera GoPro gitu kan, buat beli kamera GoPro biar gua bisa ngebuktiin kalau semua matic tuh dilibas abis, dan ada beberapa kopling yang emang bener-bener dilibas abis, entah itu spek atau standar gua nggak tahu, karena itu posisi di pantura gua nggak tahu. Tuh bener-bener dilibas abis. Selama ini gue nggak pernah disalip, nggak pernah bisa disalip, bukannya gue mau sombong atau gimana. Kalau nggak percaya silakan donasiin dulu ke gue buka link donasi. Kalau lo mau bukti silakan donasi di situ biar gue kebeli kamera 360, kamera GoPro atau kamera apapun yang bisa ngerekam buat bukti ya. Jadi ya udah segitu aja, thank you. Kita jeda jeduk dulu ya guys, jangan jeda jeduk, kita sinematik biasa dulu ya untuk closingan hari ini ya. See you.